Iya, Bapak Ibu, hari ini kita diberi tema, saya diberi tema, dan memang tema pada minggu ini adalah melayani dengan hati hamba. Ya, melayani dengan hati hamba. Mungkin sebagian saudara berpikir gini, melayani dengan hati hamba, kita kan bukan pelayan. Ya, kita ini kan tidak melayani. Saudara, kita harus tahu bersama, iya, haleluya. Ini lightingnya bisa diturunin dikit nggak cahayanya ya? Panas sekali saya, iya, terima kasih, kelihatan kok ya. Puji Tuhan, haleluya saudara ya. Kita bersyukur ya, hari-hari ini memang panas sekali saudara ya, apalagi di Indonesia. Ya, makanya cepat-cepat bertobat. Yang pertama udah mau kiamat, yang kedua belum di neraka ini, belum ya, belum di neraka sudah panasnya kayak gini saudara. Kalau di neraka itu kayak apa saudara ya? Iya, dikatakan bahwa kita ini harus melayani dengan hati hamba. Mungkin sebagian orang bertanya begini loh, kan melayani Tuhan itu kita nih jemaat biasa. Ya, jadi kan kita nggak perlu dengar khotbah tentang melayani dengan hati Tuhan lah. Ya, saudara, melayani itu hilangkan konteks kita bahwa menjadi pelayan Tuhan itu harus di gereja, harus di mimbar seperti ini. Kayak Bu Debbie itu pelayan Tuhan, Jeffrey Rambing itu pelayan Tuhan. Lalu saudara merasa saya bukan pelayan Tuhan. Ya, siapa bilang? Saudara juga pelayan Tuhan ya. Tadi sudah dibacakan ayatnya dalam Lukas pasal yang pertama saudara, ini ayat yang diberikan oleh gereja. Jadi saya harus baca, kalau enggak baca saya kena sanksi nanti sama Pak Konrad ya. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 mulai saudara, itu berkisah tentang Maria. Kita belajar tentang hati hamba dari Maria hari ini. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 mulai sampai ayat 38 saudara. Di sana dikatakan begini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam hai Maria, ya salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara juga ikut membaca, jangan saya membaca saudara pikirannya kemana-mana ya, pikirannya habis ini makan apa ya, jadi tolong perhatikan ini ya supaya kita semua sama-sama mengerti. Percuma saya ngomong di sini 30 menit, 45 menit, ternyata otak saudara habis ini restoran mana ini di bawah yang enak ya, bertobat ya, jadi sama-sama kita menyimak firman Tuhan. Lebih baik baca bersama deh, 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya apa? Engkau akan mengandung ya, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bukan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang terakhir, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara ya, melayani dengan hati hamba. Ayatnya di sini, ayat kesimpulannya yang terambil dari ayat terakhir ini. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Ya, enggak usah lihat yang baru datang, lihat saya saja. Amin. Enggak usah kepo jadi orang ya. Lihat jemaat baru datang semuanya konsentrasinya hilang. Tolong perhatian sama saya saja. Amin. Biarin aja orang datang telat, biarin aja ya, tadi macet soalnya. Saudara, dikatakan Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya mau tanya ya, kalau disebut hamba Tuhan itu apakah yang punya jabatan pendeta? Dalam pemahaman saudara itu hamba Tuhan itu apa? Ayo jawab, berapa tahun sudah jadi Kristen? Hamba Tuhan itu apa? Ya, orang yang taat sama itu disebut hamba
bukan karena banyak pendeta bukan hamba. Ya benar. Ya, hamba Tuhan itu adalah ya satu, bukan jabatan. Hamba Tuhan itu bukan jabatan. Pendeta itu jabatan. Pendeta itu jabatan. Ketua sinode itu jabatan. Tapi tidak menjamin pendeta, ketua sinode atau jabatan yang lain itu yang kelihatannya rohani, mereka hamba Tuhan. Itu tidak menjamin. Karena hamba Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Berarti saudara bisa disebut hamba Tuhan enggak? Ya, sekarang mengerti kan hamba Tuhan itu apa? Amin. Dan memang seharusnya kita semua ini ya adalah hamba-hamba Tuhan. Artinya orang yang taat kepada Tuhan. Jadi jangan bilang itu hamba Tuhan loh. Bu Debbie Basir itu hamba Tuhan loh. Kenapa? Sekarang orang itu banyak salah karena jabatannya pendeta disebut hamba Tuhan. Padahal tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Tidak semua ketua sinode itu hamba Tuhan. Hanya orang yang benar-benar taat pada Tuhan disebut hamba Tuhan. Sekalipun dia jemaat, ya sekalipun dia nggak pelayanan di gereja, dia duduk di kursi gereja setiap minggu. Kalau dia taat melakukan firman, maka dia disebut hamba Tuhan. Kalau nggak taat sama Tuhan berarti hamba syaiton. Biar agak halus, jangan setan, syaiton. Ya, orang itu kan di dunia ini hanya ada dua, Tuhan sama syaiton. Lah kalau nggak tunduk sama Tuhan berarti tunduknya sama, berarti jadi hamba. Pinter jemaat disentul ini ya. Saya suka begini ini saudara ya. Jadi nggak sia-sia saya berpanas-panas ria di sini. Saudara, Maria itu bilang, jadilah padaku. Tadinya Maria itu banyak protes waktu malaikat bilang kamu akan mengandung. Lah gimana? Saya ini belum kawin, saya belum punya suami. Saya gini, lo berat lo untuk Maria lo saudara, karena dia harus menanggung fitnahan. Ya tunangannya merasa belum menyentuh dia, tiba-tiba hamil. Ya coba saudara, saya juga memikirkan kalau saya yang dipilih waktu itu, untung bukan saya. Ya tiba-tiba malaikat bilang kamu akan mengandung. Lu saya belum kawin ya. Kenapa? Dulu pernah ada saudara di salah satu kota, begitu anak pendeta dia hamil, tanya bapaknya, kamu hamil sama siapa? Dia jawab sama Roh Kudus. Aku ini hamil. Ih kita semua kaget. Ih Yesus mau punya adik ya. Ya jangan sesat ya. Itu hanya terjadi sekali. Jangan ngaku-ngaku dihamili Roh Kudus lagi. Roh Kudus membawa kehamilan bagi dia. Ya hanya karena dia nggak mau ngaku, laki-laki itu siapa dia nggak mau ngaku ya. Hati-hati saudara. Saya itu sering bilang sekarang kan banyak orang-orang hamil di luar nikah ya. Anak-anak muda sekarang tuh banyak hamil, belasan tahun udah hamil. Ya saya bilang Jepang sama Indonesia itu hebat. Indonesia loh. Jepang anak belasan tahun bikin robot, Indonesia belasan tahun bikin lebih canggih mana saudara ya, bikin anak loh. Kalau robot tuh nggak bisa bikin anak. Ini Indonesia memang luar biasa ya. Tapi jangan ditiru, itu adegan berbahaya. Jadi waktu Maria diomongin bahwa dia akan mengandung, berat saudara, banyak pikiran. Memang untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Semua kehendak Tuhan itu susah karena selalu bertentangan dengan daging. Banyak pertimbangan. Nanti nama baiknya Maria bagaimana? Iya kalau suaminya percaya, kalau Yusuf percaya bahwa dia hamil oleh Roh Kudus, kan nggak mudah sekarang. Kalau orang ngomong dia hamil begini-begini, lalu Roh Kudus yang membuat dia hamil itu kan nggak gampang. Jadi saudara, Maria harus menanggalkan setiap kedagingannya untuk dia bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah kita ini dikatakan melayani dengan hati hamba. Jadi sekarang kita sudah satu pemahaman bahwa hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Amin. Saudara juga semua adalah hamba Tuhan. Sekarang bilang kanan kirinya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya ngomong, cepat ngomong. Jangan lihat di saya. Lihat samping kanan kirimu itu mungkin istrimu, anakmu, suamimu, ngomong. Tepuk pundaknya, kamu tuh hamba Tuhan loh. Ya begitu saudara, kita ini hamba Tuhan. Nah sekarang kita masuk saudara, kalau kita hamba Tuhan berarti kita semua ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Kenapa kita harus melayani Tuhan saudara? Nanti kita akan masuk bagaimana sih melayani Tuhan itu. Apakah harus bisa main musik ya? Apakah saudara harus latihan nyanyi atau saudara latihan khotbah? Bukan seperti itu. Buka bersama Matius 20 ayat 26 sampai ayat 28. Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan ayat 28 saudara ya. Kita akan baca di sana. Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya, baca sama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan ayat 27 bilang,
Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kita semua terpanggil untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oke Bu, sekarang kita mau melayani ini bagaimana Bu? Ya saya melayani. Saudara, melayani itu di mana saja. Dan inti dari pelayanan Yesus, dia bilang, kalau orang dunia itu ingin terhormat, menjadi besar, maka mereka itu harus punya kedudukan yang tinggi, semuanya serba tinggi, supaya mendapat penghormatan manusia. Tapi Yesus bilang, kita balik tadi ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Pak Si Hombing ini kalau di kantornya dia mungkin punya banyak ajudan, dia mungkin punya banyak orang di bawahnya, tapi di sini dia adalah pelayan. Makanya kadang saudara lihat geser kursi, ya suruh orang masuk, ya karena mau berlatih menjadi hamba. Kita semua ini dipanggil untuk menjadi hamba. Ya, dikatakan di sana kalau orang dunia ingin menjadi yang terbesar, yang terhebat, maka mereka itu berlomba-lomba mendapat kedudukan yang tinggi, dihormati, wah disuruh duduk di ini. Tapi di hadapan Tuhan berbeda. Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Aneh enggak Tuhan Yesus itu? Aneh. Makanya semua orang yang ikut Yesus juga harus amin, aneh, amin. Iya, biarin aja. Kita belajar latihannya melayani di mana? Nomor 1 pertama di rumah, ya di keluarga. Suami layani istrimu, istri layani suamimu, anak-anak layani orang tuamu, orang tua layani anakmu. Nggak usah punya karunia bos di rumah, amin. Bertobat. Ya, sekarang kita sini bertobat semua nih. Sadarilah, siapa di rumah yang mau ingin jadi bos? Ya. Ada bapak-bapak yang semuanya main perintah, piring, gelas, handuk, ya. Ada di sini, tobat. Ya, Alkitab bilang apa? Kau mau jadi yang terbesar di rumah? Nggak usah sok berwibawa, semua suruh ambil, semua suruh ini. Ya, ada tangan kaki, 2 kaki, berjalan sendiri. Siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus menjadi teladan, sama seperti Tuhan Yesus. Engkau harus menjadi pelayan. Amin Bapak Ibu. Bapak-bapak mau bertobat? Ya, nanti nggak usah suruh-suruh lagi. Kalau bisa lakukan sendiri, lakukan sendiri. Ibu-ibu juga mau bertobat? Anak-anak muda mau tobat? Nggak ada yang amin anak-anak muda ini. Ya, harus bertobat. Saya latih di dalam keluarga saya. Ya, anak saya semua cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Saya bilang, kamu harus bisa tanggung jawab dengan hidupmu sendiri. Kalau dengan hidupmu sendiri saja kamu nggak bisa tanggung jawab, bagaimana kamu bisa melayani dan menjadi berkat bagi orang lain? Iya enggak saudara? Nah, anak muda sekarang tuh banyak ya, seharian pegang HP terus. Di gereja aja pegang HP terus. Awas nih, ada yang main HP, saya suruh masukin kantong kolektor. Bertobat ya. Udah di rumah main HP, di gereja main HP lagi. Ya, saudara, bertobat. Latih karaktermu, bentuk karaktermu. Yang nilai kita itu siapa tuh? Tuhan. Karakter hamba yang pertama, dia selalu ingin berkenan kepada tuannya. Kita ini, Tuhan kita siapa? Tuhan. Kita ini melakukan menjadi hamba bukan supaya dipuji orang, tapi supaya kita dipuji Tuhan. Kalau kita dipuji Tuhan, luar biasa enggak saudara? Wow, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Amin. Jadilah orang yang dipuji Tuhan. Kejar apa yang berkenan pada Tuhanmu. Ya, bapak-bapak, engkau nggak perlu cari muka kepada siapapun, cari muka saja sama Tuhan. Saya yakin kalau kita cari muka sama Tuhan, kita lakukan pasti yang terbaik. Ya, anak muda dengar baik-baik. Ya, orang yang punya keahlian saja sekarang, ya ke depan ini tantanganmu makin berat loh. Ya, dengan munculnya sekarang, ya
Apa tuh yang robot-robot sekarang, AI ya itu saudara, saya lihat kemarin ada selebgram AI pertama, dia bukan orang loh, dia robot yang diciptakan, itu endorse masuk semua sama dia, pertama kali di Indonesia itu langsung jutaan followersnya saudara, iklan endorse masuk, bukan orang, robot. Jadi jangan kau andalkan cantikmu, gantengmu, pintermu pun gak cukup sekarang. Orang pakai sarjana banyak saudara, sekarang nganggur, iya enggak? Ya bahkan pengkhotbah pun dikatakan sekarang robot khotbah. Saya ditanya gini loh Bu Dewi, menurut tanggapan Ibu gimana nih? Sekarang di luar negeri yang khotbah tuh bukan orang lagi, robot. Ya, waduh memang sekarang ngeri ya. Saya bilang, lo apa masalahnya kalau memang robot yang khotbah? Ya kalau pendeta sudah nggak bisa dipercaya, maka Tuhan bisa pakai robot. Iya enggak? Robot nggak homo loh, robot nggak selingkuh loh. Pendeta bisa selingkuh nggak? Bisa, dia habis selingkuh berdiri di mimbar, habis homo dibawa dia naik di mimbar, bisa nggak? Lo robot enggak loh. Jangankan robot, saya bilang Tuhan berkata batu pun bisa dipakai Tuhan untuk tobatkan orang. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Cuma yang nggak bisa di robot itu mungkin nggak ada urapan ya. Tapi kita nggak tahu juga urapan dari Tuhan. Loh sekarang kalau dia nontonnya di kamar, robot itu khotbah, lalu dia buka hati, kan bukan soal pengkhotbahnya. Orang yang buka hati, hadirat Tuhan turun. Walaupun yang khotbah robot, yang robot sampaikan juga firman. Ngeri enggak akhir ini? Makanya anak muda saya mau bilang, kau jangan sombong dengan kegantenganmu, kecantikanmu, kepinteranmu. Kau S2, S3, S4, S21 pun kayak Samsung. Dengar baik-baik ya. Ini ke depan, masa depan ini akan semakin memburuk loh. Kita nggak bisa lagi dengan kekuatan-kekuatan kita manusia. Tetapi orang yang dikenan Tuhan, kau mungkin nggak terlalu pinter ya, tapi kau takut Tuhan. Kau mungkin nggak terlalu pinter, tapi kau punya hati hamba. Orang sekarang udah bodoh, sombong lagi. Bagaimana mau diangkat Tuhan, saudara? Iya enggak? Ya pinter, sombong masih agak-agak loh. Udah bodoh, sombong. Ya coba, apa yang bisa menjadi kekuatanmu? Hari-hari ini kita nggak bisa dengan kekuatan kita, hanya tangan Tuhan yang bisa mengangkat kita, saudara. Makanya dengar baik, saudara, ya. Ayo kejar karakter Kristus. Ayo kejar firman Tuhan. Dikatakan di sini kita mulai menjadi pelayan itu di mana? Di dalam keluarga. Ya anak muda jangan sok teriak sama orang tuamu. Hari-hari ini saya banyak dapat konseling. Bu, saya udah nggak bisa atur anak saya, Bu. Saya pukul dia makin berontak. Ini ancam mau bunuh diri. Saya bilang kalau dia ancam bunuh diri suruh aja bilang bunuh diri sana. Orang mau bunuh diri itu nggak ngomong-ngomong loh. Ya. Kalau ada orang ngomong itu cuma mengancam itu, bunuh diri itu diam-diam, tahu-tahu lompat. Nggak usah ngomong tuh, jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Lepas aja sana bunuh diri, mau lompat dari lantai berapa, tak amper. Ngancem lagi sama orang tua. Anak sekarang tuh gitu, udah nggak bisa dinasehati. Kalau dinasehati sok memberontak. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kau jangan salah didik anak-anakmu. Ini masih banyak bayi-bayi ya. Ajar yang benar supaya anakmu itu memiliki hati hamba. Ya karena begitu kita salah didik sombong. Ayo kita belajar yuk dari mulai kita ini di dalam keluarga. Ya mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Apakah di dalam rumah kita jadi bos atau jadi hamba? Ya belajarlah dari hal-hal kecil. Habis makan cuci piring sendiri, angkat bawa ke belakang. Hidupmu tuh jadi berkat dulu di dalam rumah. Amin. Ya nggak usah boro-boro mau jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa Bangkok, ya Thailand, ya New York. Ya padahal di rumah pret. Ya nggak bisa jadi berkat tapi kepengen ke bangsa-bangsa. Bertobat. Yesus bilang kalau orang lain pengen terkemuka, dia melakukan hal-hal yang secara duniawi. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana apa, saudara? Ayat 27 ya. Ayat 27 dikatakan di sana, ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya memang rasanya berat hari-hari ini saudara. Yang ada kenapa akan terjadi perceraian di dalam rumah tangga? Karena orang sudah tidak punya hati hamba. Semua yang ada tuntut menuntut. Kenapa kita tuntut menuntut? Karena ada kesombongan. Kamu tuh jadi istri ya, nggak pernah mau melayani suami. Istrinya jawab, kamu juga jadi suami. Emang selama ini? Coba kalau semua punya hati hamba. Ya, pasti suaminya bilang, aku yang salah. Istrinya bilang, tidak say, aku say. Enggak, aku. Luar biasa toh? Nggak jadi berantem kan? Ya, semua karena merasa saya yang salah. Tapi ketika mulai ada kesombongan di situ, ya maka terjadilah mulai ada saling menyalahkan.
Ya, saling menyalahkan, saling menuduh karena semua egonya muncul. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan? Hari-hari ini saudara, serangan iblis itu semakin luar biasa loh kepada anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya cuma mau bilang ini akhir zaman. Kita ada di hari-hari terakhir. Ayo dari rumah tangga kita, hari-hari ini angka perceraian terus naik. Saudara tahu kenapa? Karena tidak ada yang punya hati hamba. Semua merasa aku nih loh, ya ditekan, itu enak aja jadi suami, itu enak aja jadi istri, enak aja jadi anak, enak aja jadi ini. Coba kita semua merendah. Karena orang yang ingin menjadi yang terkemuka, dia harus menjadi yang paling rendah, menjadi hamba. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 28, saudara, sama seperti anak manusia. Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberi nyawa. Loh, kita disuruh belajar dari Tuhan Yesus. Loh, kita nih belum sampai memberi nyawa bagi orang lain. Ya, makanya orang tuh kalau mau cerai saya bilang bertahan, Bu. Sampai kapan, Bu? Saya tuh terhianati loh. Saya tuh tersakiti. Lah, kau belum kayak Yesus kan? Mau kayak Yesus dibilang apa? Beri nyawamu. Berani enggak kau beri nyawa bagi suamimu? Ya, suruh doa. Tapi Bu, saya harus apa? Doa. Ya enak aja ibu suruh saya doa. Ibu nggak rasa punya suami saya kayak saya. Siapa suruh? Saya juga nggak mau rasa, salah sendiri. Ngapain kau suruh rasa? Saya suamimu. Siapa yang pilih itu suamimu? Kau pilih-pilih sendiri, kau suruh saya rasa, pret. Ya, kasihan deh lu. Makanya berdoa. Ya, jangan membantah, kita ini belum seperti Yesus loh. Suruh serahkan nyawa. Serahkan nyawa bagi istrimu, serahkan nyawa bagi anakmu, serahkan nyawa bagi suamimu. Sehebat apapun suamimu itu, senakal apapun dia, duduk di kaki Tuhan. Amin. Berdoa, mohon pengampunan, ya, melayani dengan hati hamba, saudara. Dimulai dari keluarga kita, sehingga saudara di tempat kantormu, di tempat bekerjamu, engkau pun belajar bisa mempraktekkan hati hamba. Percayalah, dalam setiap hal yang kita lakukan ketika kita ini mau merendahkan diri, ada upah yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ya, dan upah itu nggak bisa dibeli dengan uang. Makanya ya, bagi semua anak-anak muda di sini saya mau bilang, bahkan orang-orang tua, jangan dengan caramu, kepandaianmu engkau mencoba mempertahankan hidup, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras cari uang. Yang harus kita dapatkan hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan. Amin. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka. Kalau kau dengan kekuatanmu sendiri capek, nggak dapat apa-apa, stres. Tapi waktu engkau menjadi orang yang dikenan Tuhan, ada pintu-pintu yang Tuhan akan bukakan bagi orang-orang yang dia kenan. Kau nggak perlu sekolah tinggi kadang. Kau nggak perlu sekolah tinggi untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Waktu Tuhan berkenan, dia beri kepadamu, saudara. Saya mendapat banyak kesaksian dari orang-orang yang setia mencari Tuhan. Loh Bu, saya ini hanya seorang karyawan biasa di tempat saya bekerja, tapi dia setia, saudara, berdoa, dia setia puasa, dia setia sama Tuhan. Satu kali bosnya itu panggil dia, ya, dia bilang, Pak, saya mau bicara dengan Bapak, menghadap ke ruangan saya. Ya, dia datang, Pak, saya sudah meminta dan sesudah berdoa, saya ini akan mengangkat kepala personal di dalam kantor kita ini untuk mengepalai berapa ribu karyawan, dan saya sudah menimbang-nimbang, saya melihat Bapak orang yang tepat. Kaget dia, syok. Ih Pak, bukankah di atas saya masih banyak orang yang bisa mendapat kesempatan itu? Kenapa saya yang dipilih? Enggak, saya lihat karakter Bapak, saya lihat Bapak orang yang dapat dipercaya. Kenapa, saudara? Karena dia mendapat perkenanan Tuhan. Bahkan posisi yang dia ambil itu harusnya bagi orang-orang yang sekolahnya lebih tinggi dari dia, tapi Tuhan beri. Kenapa? Waktu kita mendapat perkenanan Tuhan, ada jalan-jalan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan, yang secara nalar itu tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Yang pernah saya saksikan, seorang, waktu kita ini takut Tuhan, selalu jalan-jalan itu terbuka. Makanya kejar karakter hamba, yuk. Kau akan menjadi orang yang terkemuka di mata Tuhan, saudara. Tuhan bilang, ya, kalau engkau mau menjadi seperti itu, jadi orang yang paling rendah dulu. Yesus, belajar dari Yesus, memberikan tebusan nyawa. Yang kedua, saudara, yang pertama, memiliki karakter hamba itu mencari perkenanan kepada tuannya.
Yang harus kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Suami-suami, sehebat apapun engkau punya karir di kantor, kalau kau tidak berkenan sama Tuhan, apalagi tidak berkenan sama istri, ya celaka hidupmu. Karena firman Tuhan bilang kalau kau tidak mengasihi istrimu, doamu terhalang. Mau kau berdoa sekuat apapun, kalau kau tidak mengasihi istri, doamu terhalang. Makanya bapak-bapak, hiduplah takut akan Tuhan. Hormati dan kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu loh kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya ayatnya buat bapak-bapak itu lebih berat daripada buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tunduklah pada suamimu. Lah kalau bapak-bapak, kasihi istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berat nggak ini bapak-bapak? Ada bapak-bapak di sini? Tolong jawab saya. Berat itu? Berat. Kau mengasihi dirimu sendiri nggak bapak-bapak? Mengasihi kan? Nah, sebagaimana engkau ingin dirimu diperlakukan, perlakukan juga seperti itu kepada istrimu. Makanya kalau malam istri minta pijat, engkau kau pijat dirimu sendiri toh? Bapak-bapak bilang kalau ini nggak nyambung sih ya. Tapi ini rahasia firman Tuhan loh. Ketika suami mengasihi istri, rezekimu, berkatmu itu ditambahin sama Tuhan. Ya sudahlah, pakai ayat aja hari ini toh buktinya semua akal logika kita mentok. Saya ketemu banyak orang pintar stres, saya ketemu banyak orang kaya stres. Tapi orang yang diberkati Tuhan, yang dikenan Tuhan, dia mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itu loh yang luar biasa, amin. Ya, damai sejahtera ini nggak bisa dibeli dengan uang. Sorga itu ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena itu jadikanlah sorga dalam rumahmu. Dengan cara itu engkau ya mencari perkenanan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana memiliki hati hamba itu? Ya, kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat saudara. 2 Timotius 2 ayat yang keempat ya. 2 Timotius 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata sana demikian. Ya, kita baca bersama 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang keempat ya. Seorang, baca 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya ya. Bagaimana kita ini berkenan kepada Tuhan? Tidak usah pusingkan perkara-perkara penghidupanmu. Ketika engkau sibuk mengejar perkenanan Tuhan, engkau bekerja dengan rajin. Karena itu firman Tuhan yang berkata, ketika engkau mengejar perkenanan Tuhan, dikatakan, ya maka engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Prajurit yang sedang berjuang itu enggak pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Karena dia tahu, waktu dia berkenan kepada komandannya, maka komandannya akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Saya dulu mau ikut Tuhan itu, saya takut saudara. Waduh, saya ikut Tuhan, saya nggak bawa ijazah, saya diusir dari keluarga saya. Papi saya bilang jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan, kamu pakai apa? Sampai saya agak ketakutan melangkah untuk melayani Tuhan. Tapi saya ingat, papi saya itu dulu kepala kantor. Kalau dia pindah tugas ya, itu cuma disuruh pindah, Bapak, kapan kira-kira Bapak siap pindah ke lokasi yang baru? Ya, rumah sudah disediakan, ya mobil sudah disediakan, sopir disediakan, semua disediakan oleh instansi. Loh, saya tuh berpikir itu instansi dunia loh. Apalagi kita ini kalau setia melayani Tuhan loh. Ya, Tuhan itu pasti menyediakan semua yang kita butuhkan. Nggak usah pusingkan. Ada banyak orang hari-hari ini dia stres, depresi karena terlalu pusing dengan perkara-perkara penghidupannya. Masih 10 tahun dia sudah stres. Yang lucu, stres dengan keadaan zaman tapi nggak pernah cari Tuhan. Stres sendiri, bingung sendiri, akhirnya kena stroke sendiri. Itu ya saudara. Ketika engkau takut, cari Tuhan. Waktu engkau khawatir, cari Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa bertanggung jawab? Ya ketika kita ini sungguh-sungguh hidup mengabdi kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya saudara, Alkitab yang bilang loh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen hidupnya terkutuk, banyak. Dia kayak bangsa Israel,
berputar di padang gurun 40 tahun, hidupku kok gini-gini terus ya, nggak ada terobosan, hidup kok kayak gini aja, rumah tanggaku kayak gini aja. Engkau sedang dalam keadaan terkutuk. Kenapa terkutuk? Bukan karena kau sembah setan di Gunung Kidul, bukan karena kau cari setan di Gunung Kawi. Jangan pikir orang yang terkutuk itu hanya orang yang pergi mencari persugihan. Kalau kau tidak mengandalkan Tuhan, terlalu mengandalkan dirimu sendiri dan manusia, Alkitab bilang engkau terkutuk. Ya, terkutuk. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Seorang prajurit, saudara pernah lihat kalau ada prajurit itu dikirim saudara ya perang, misalnya kemana? Ya, dia nggak pernah loh pergi perang, lagi mau pegang senjata gini ya, di hutan tiba-tiba HP-nya bunyi, tirit, istrinya telepon, "Pak, nggak ada telur ini." Mau makan mana telur? Prajurit itu kalau udah masuk hutan, HP-nya itu sudah dimatiin. Nggak ada urusan, mau istrinya mati, mau anaknya mati, ya itu dia percaya sudah itu urusan negara lah yang urus istri saya. Nggak mungkin dia kelaparan, karena prajurit ini harus fokus untuk bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Ini gambaran saudara. Ya, ketika kita ini ada, saya tuh pernah ketemu dengan seorang yang dia pernah memang diutus perang. Dia bilang, "Aduh ibu, di depan kita nih musuh ya bu, kita nih lagi tiarap di rawa-rawa, di samping ada buaya." Saya bilang, "Terus bapak lari?" "Nggak bisa bu, nggak bisa lari." Ya karena waktu kita lari, kita pasti ketahuan musuh ada di situ. Jadi bapak diam aja. Saya bilang, "Untung bapak sama buaya temenan ya, sama-sama buaya." Makanya temen, buayanya mau makan, temanku, halo, ya buaya darat ternyata. Ya, jadi saudara sampai seperti itu loh. Bayangkan di depan ini mati, di samping juga mati, tapi harus memilih diam. Ya, seringkali untuk mencari perkenanan Tuhan, kita ini memang harus mematikan keinginan kita. Amin. Seringkali engkau maunya ke kanan, tapi seringkali Tuhan harus belokkan arahmu ke kiri. Jangan ngeyel, jangan bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Enggak, perhitunganku itu sudah ini. Bapak-bapak, engkau berbisnis, engkau punya perhitungan, oke. Tapi jangan pernah lupa bawa perhitunganmu itu di hadapan Tuhan. Ajak istrimu berdoa, tumpang tangan dan bilang, "Tuhan, sertai semua rencana kami Tuhan. Kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan." Katakan, berapa banyak kita berani berkata gagalkan Tuhan? Saudara mau apa aja, mau beli rumah, mau beli apa Tuhan, kalau engkau berkenan, ya minta tanda, ini terjadi aku oke. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tolong Tuhan batalkan niat kami. Tuhan tuh lihat loh saudara, waktu engkau serius dengan Tuhan, dia juga serius dengan hidupmu. Jangan saudara engkau berkata, "Enggak, ini bukan urusan Tuhan, nih aku sudah perhitunganku matang." Bagaimana kita ini punya hati hamba? Iya, cari perkenanan komandanmu saudara, cari perkenanan Tuhan. Ketika kita ini sungguh-sungguh mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya dia Tuhan yang maha melihat. Bagi Tuhan mengangkat hidup kita itu terlalu mudah. Yang menjadi sulit bagi Tuhan menaklukkan kesombongan kita ini loh. Karena semua manusia itu punya kehendak bebas. Sekarang pulang, mulai dari rumah tangga ya, suami istri. Saya mau katakan pulang nanti, kau berdua masuk dalam kamar, suami istri gandeng tangan, ya berdoa. Tuhan, bilang aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku. Tuhan, tuntun rumah tangga kami. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup rumah tanggamu, jangan mimpi kau akan diberkati. Jangan mimpi anak-anakmu akan diberkati. Suami istri dulu harus bersepakat, karena berkat bagi anak cucumu itu turun dari dalam hidupmu. Kalau perlu suami minta maaf, kalau aku ada salah sama kamu, maafin aku. Ya, istri juga berkata demikian. Mungkin kalau pulang ke rumah lama, saya minta sekarang yang suami istri lihat-lihatan. Coba dari sini saya bisa menilai loh, rumah tangga saudara itu seperti apa. Karena ada orang loh di gereja, saya suruh lihat-lihatan enggak mau. Lihat istrimu, ya, yang dilihat istri orang. Lihat suamimu, yang dilihat suami orang. Coba yang suami istri sekarang tolong lihat-lihatan sama pasangannya, bilang, "Say, kita memulai bersama-sama ya." Coba lihat istrinya, lihat istrimu, jangan lihat saya. Suruh lihat istrinya nggak mau lihat loh, malah liatin saya. Ya, kita mulai dari kita dulu. Ini startnya saudara. Kalau engkau mau rumah tanggamu diberkati Tuhan, dimulai dari suami istri lebih dahulu. Ya, engkau hidup dalam rukun bersama, maka anak-anakmu diberkati Tuhan. Ada kerendahan hati kita bersama-sama. Nggak usah saling tuntut, kamu, aku. Ya, coba ya, kalau mau berantem ngomong aku yang salah mah, bukan aku. Emang boleh? Ya, emang boleh sengalah itu? Boleh kata firman Tuhan, boleh. Ya, jangan bilang, emang aku bercanda. Ya,
lakukan firman, jangan bercanda. Tapi serius saudara ya. Waktu kita serius dengan Tuhan, maka Tuhan juga serius dengan kita. Saya undang para imam musik boleh ya, jangan bercanda di situ, naik. Saudara, ayo ya, kita pengen lihat yuk, Tuhan sudah berjanji dan Dia pasti akan menggenapi. Kita nyanyi lagu tadi ya, hati hamba. Ya, kau bukan Tuhan.